Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hilmi Ahmad Kamil. Saya selaku mahasiswa dari Universitas Juanda Fakultas Ilmu Komputer. Saya membuat video ini sebagai memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Cloud Computing dengan NIM saya sendiri yaitu I2310740 dengan mata kuliah yaitu Cloud Computing. Nah, apa sih cloud computing itu? Cloud computing itu teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya komputasi seperti server, storage, database, dan aplikasi melalui internet tanpa harus memiliki dan mengelola infrastruktur fisik sendiri. Cloud computing juga memiliki beberapa model layanan utama, yaitu yang pertama ada infrastruktur as a service atau IaaS. Ada juga yang kedua itu platform as a service yaitu PaaS. Dan yang ketiga itu software as a service yaitu SaaS. Nah, adapun AWS. AWS itu apa sih? Nah, AWS itu yaitu Amazon Web Service. Itu platform layanan cloud computing yang disediakan oleh Amazon. Nah, AWS juga menyediakan berbagai layanan seperti layanan seperti komputasi awan yang dapat digunakan oleh individu, institusi, pendidikan, hingga perusahaan besar. Nah, ada juga pengertian AWS EC2 karena di sini saya menggunakan AWS dengan memakai fitur EC2. Nah, apa sih EC2 itu yang ada di AWS? Nah, Amazon EC2 itu Elastic Computer Cloud, yaitu layanan infrastruktur as a service dari AWS yang menyediakan server virtual untuk menjalankan berbagai aplikasi dan layanan. Nah, dengan EC2 ini pengguna memiliki kontrol penuh terhadap sistem operasi dan konfigurasi server sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan server seperti web server, monitoring keamanan, dan layanan perusahaan. Nah, EC2 juga menjadi fondasi utama layanan AWS dan juga menjadi infrastruktur dasar bagi layanan tingkat lebih tinggi seperti Elastic Beanstalk yang sebelumnya sudah saya buat videonya. Terus juga itu menyederhanakan pengelolaan aplikasi. Adapun kegunaan dan contoh penggunaan EC2. Kegunaan EC2 itu menjalankan server aplikasi web, membuat virtual private server atau VPS, atau juga menginstal aplikasi seperti web server, database, Wazoo, TrueNAS, Proxmox. Dan yang terakhir itu kegunaannya bisa menjadi backend sistem dan layanan perusahaan. Nah, untuk contoh EC2 di sini kita tarik garis besarnya seperti server website kampus, server monitoring keamanan atau yang kita kenal dengan Wazoo. Ada juga server penyimpanan data yaitu TrueNAS dan server virtualisasi Proxmox dan server aplikasi perusahaan. Nah, kesimpulannya AWS atau Amazon EC2 Elastic Compute Cloud merupakan layanan infrastruktur as a service dari AWS yang menyediakan server virtual untuk menjalankan berbagai kebutuhan komputasi. Dengan EC2, pengguna memiliki kontrol penuh terhadap sistem operasi, konfigurasi server, dan aplikasi yang dijalankan. Nah, layanan juga ini cocok digunakan untuk membangun VPS, server aplikasi, serta instalasi sistem khusus seperti Wazoo, TrueNAS, dan Proxmox. EC2 juga menjadi fondasi utama infrastruktur cloud AWS dan sering digunakan sebagai dasar bagi layanan tingkat lebih tinggi seperti Elastic Beanstalk yang mempermudah pengelolaan dan deployment aplikasi. Nah, mungkin itu penjelasan dari AWS. Kita langsung saja ke tutorial penggunaan AWS. Oke, sini masih merekam. Oh ya, ini ada di sini. Kita langsung saja. Nah, untuk penggunaannya, kalau kalian belum ada di konsolnya, kalian bisa aja pencarian, kalian ketik aja EC2. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke bagian EC2. Nah, habis itu kita langsung saja di sini luncurkan instan. Sesudah luncurkan instan, di sini ada nama dan tanda. Contoh nama itu misalkan web Hilmi. Oke, mungkin ini saja.
Terus juga untuk di sini kita pilih yang Ubuntu karena lebih simple saja sebetulnya. Nah, habis itu kita langsung saja scroll ke bawah. Nah, di sini ada key pair. Ini tuh wajib diisi. Kalian harus memasangkan kunci baru. Contoh kunci barunya misalkan ini saja ya. Web Hilmi AK 16. Seperti ini contoh, ininya RSA aja, nggak usah ed. Oke, kita buat key pair. Nah, sudah tersimpan. Habis itu di sini ada pilihan keamanan baru seperti launch wizard min4 dengan aturan berikut. Nah, di sini kita klik checklist saja semuanya, tiga-tiganya. Ini sudah diatur oleh sistem sendiri dan di sini kita langsung luncurkan instan. Oke, tunggu. Nah, sesudah itu kita di sini langsung saja lihat semua instan. Oh enggak, ini kita ke sini dulu. Nah, sorry. Nah, habis itu kita ke bagian hubungkan. Nah, sudah ke bagian hubungkan, kita scroll aja ke bawah lalu hubungkan. Nah, habis itu ini ada kode-kodenya. Kalian bisa ikuti kode seperti berikut. Ini ada yaitu sudo apt update. Sudo apt update, kita langsung kasih saja enter. Oke, tunggu. Wait. Masih memproses. Nah, habis itu ada ini sudo apt install. Bentar. Nah, ini sudah sudo apt install. Habis itu sudo apt install nginx min y. Nah, di sini kita langsung saja enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, masih memproses. Nah, habis itu kita ke bagian ini. Kode sudo systemctl sudo systemctl status nah, udah enter saja. Oke, sedang running. Oke, cepet ya ternyata. Nah, kita ke bagian ini, kita scroll ke atas. Nah, ini kita salin. Nah, udah menyalin ini, kita ke sini saja. Sini, terus kita pencarian di Google, Ctrl V saja, kita enter. Nah, ternyata sudah terinput ya di webnya, itu welcome to NGX. Kita ke sini lagi. Habis itu kita masukkan sudo rm ini cd terus slash var html. Oke, kita enter. Nah, habis itu lanjut ke sudo terus rm index
index dot, bentar, aduh dotnya ya, dot, bentar ya. Oke, dot udah, habis dot index dot mana ini, n g nx, terus min debian dot, aduh iya ya, saya permisa karena nggak bisa ini di sininya, debian dot mana, html, kita enter saja. Habis itu lanjut ke sudo apt terus install, sudo rm sudo apt install git min y. Nah, kita enter. Habis itu ini sudah kerekam kan ya? Oke. Habis itu ke mana? Sudo git clone. Sudo git clone. Oh iya. Loh, kok nggak bisa? Harus kesini lagi berarti. Paste. Ini. Nah, kita ke sini. Terus nah, ini kita salin yang ininya. Nah, kita masukkan ke sini. Ini hapus dulu, kita. Oke, ini kita hapus dulu. Clone. Bentar. Ctrl V aja. Oh, nggak bisa. Bentar. Di sini ya. Terus paste. Nah, ini yang kita hapus aja nih dari sini. Bentar. Terus udah ininya juga hapus. Kok nggak bisa kehapus? Kok bisa? Oh ya, harus pakai ini. Aduh, bentar. Hapus sekali lagi berarti. https ini berarti tinggal tambahin git. Bentar, git. Itu enter. Nah, di situ sudo mv sini lagi. Ini ya webhilmi, kita ketik yang ini nih, webhilmi mv webhilmi slash bintang spasi titik. Aduh, bentar, titiknya. Nah, kita enter. Nah, habis itu ada sudo rm min rf. Aduh,
enter min rf samain kayak tadi yang atas web Hilmi. Udah, kita enter. Yang terakhir nih sudo system ctl terus restart oke, sudah, kita enter. Nah, ini kita refresh kan baru bisa ya. Oke, kita refresh. Nah, ini dia tampilan web sederhana mahasiswa. Oke, nanti jadi kan tadi kalian sudah di bagian yang ini ya, terus disalin, terus nanti kalian cari di sini. Habis itu kalian bakal disuruh masukin kode-kode. Nah, habis itu pas kalian sudah habis sampai masukin kode, di sini kalian refresh dan bakal muncul seperti ini. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.